dari arah belakang, tepatnya dari arah pintu kamar mandi yang posisinya Mbak Suci ini membelakangi pintu kamar mandi. Terdengar seperti ada yang mau mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut. Tek, tek, nek, nek, nek. Otomatis di sini Mbak Suci yang sedang mandi, sedang membilas tubuhnya, langsung menoleh ke belakang. Pintu kamar mandi itu memang terbuka, tapi tidak ada siapapun yang ada di balik pintu kamar mandi tersebut. Mbak Suci memastikan, dia menjongak, melihat ke arah luar. Sama sekali tidak ada orang, dan keadaan di luar itu gelap sekali. Mbak Suci pun membiarkan pintu kamar mandi itu sedikit terbuka. Beliau pun meneruskan mandinya. Baru Mbak Suci mau mematikan keran shower, beliau merasa kalau di bagian punggung belakangnya ini ada yang menyentuh. Tangan yang halus sekali, jari-jari tangan yang halus sekali, dan jari tangan yang menempel di bahu Mbak Suci ini terasa sangat dingin. Lebih dingin dari air shower yang membasahi tubuhnya. Tangan itu bergerak, yang awalnya di pundak bagian sini, terus turun, sampai ke bagian pinggang dari tubuh Mbak Suci. Barulah Mbak Suci menoleh ke belakang. Apa yang dilihat oleh Mbak Suci? Apa yang dirasakan oleh Mbak Suci? Tangan yang memegang pundaknya, yang terus meraba, merayap sampai ke bagian pinggang, itu berasal dari sosok yang sangat menakutkan sekali yang terlihat oleh Mbak Suci. Tangan yang menempel di pinggang itu adalah tangan seorang perempuan yang tubuhnya itu seperti bungkuk seperti ini. Kedua bola mata dari sosok itu menatap tajam ke arah Mbak Suci. Memang keadaan di dalam kamar mandi itu sangat gelap gulita, tapi kalau ada sosok yang mendekati kita, apalagi menempel di tubuh kita, ditambah lagi sosok yang ada di dalam kamar mandi itu dengan perawakan wajah yang putih pucat, itu membuat suasana gelap yang ada di dalam kamar mandi sangat kontras sekali, menunjukkan bayangan yang dilihat oleh Mbak Suci. Mbak Suci nggak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya. Yang Mbak Suci ingat, setelah kedua bola mata itu melirik tajam ke arah mata Mbak Suci, dia sudah tidak dapat sadarkan diri lagi. Malam itu menjadi malam yang panjang sekali bagi Mbak Tia. Karena apa? Beliaulah yang mengurusi kedua orang sahabatnya yang tidak sadarkan diri. Mbak Rara ditemukan pingsan dalam keadaan duduk di dalam kamar. Mbak Suci diketemukan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Hanya Mbak Tia seorang dirilah yang masih dalam keadaan sadar, walaupun rasa takut sudah menghantui, rasa takut sudah menguasai tubuh dari Mbak Tia. Syukur alhamdulillah, lampu menyala di kisaran jam 9 malam. Ketika lampu menyala, barulah Mbak Tia ini menemukan keadaan Mbak Suci ini sudah pingsan di dalam kamar mandi. Karena sebelum lampu menyala, Mbak Tia sama sekali tidak berani beranjak dari dalam kamar, beranjak dari samping tempat Mbak Rara pingsan dalam keadaan duduk, dengan rasa takut yang sudah menghantui bayangannya. Suara-suara yang dari luar, suara angin yang meniup ranting,
suara angin yang meniup daun-daun kering. Itu digambarkan atau menjadi sugesti di dalam diri Mbak Tia ini, itu adalah sosok yang menakutkan yang berada di luar villa. Setelah lampu menyala, barulah Mbak Tia ini bergegas menuju ke kamar mandi. Dia sangat terkejut melihat kondisi dari Mbak Suci ini sudah terkulai lemas, terbaring di lantai kamar mandi. Dibopong, Mbak Suci masuk ke dalam kamar. Mbak Rara pun di sini belum juga dapat sadarkan diri. Mbak Suci sadar di kisaran hampir jam 11 malam. Mbak Rara hampir subuh baru dia bisa sadarkan diri. Mbak Tia di sini mengatakan, apa yang mereka alami ini memang sebuah kejadian yang tidak biasa. Terornya terjadi di waktu yang bersamaan. Sosok yang mereka lihat juga sosok yang sama. Setelah semuanya sadar, semuanya saling bertukar cerita, berebut mau cerita. Mbak Rara cerita, aku loh ngelihat sosok itu jelas sekali. Di sini ditimpa lagi sama Mbak Suci, kamu belum seberapa, Ra. Aku di dalam kamar mandi, punggungku dipegang. Ditambah lagi sama Mbak Tia, aku yang ngelihat lebih jelas lagi. Sosok itu keluar dari pintu kamar, lewat di depanku. Mbak Suci bilang, kamu mending cuman lihat sosok itu lewat di depan kamu. Apa rasanya kalau sosok itu nemplok di punggung kamu? Apa yang dirasakan oleh Mbak Suci ini sama dengan apa yang dirasakan oleh Mbak Rara. Mereka berdua pada malam itu dapat kontak langsung dengan sosok yang meneror mereka. Rencana di malam pertama liburan untuk mereka ngobrol ngerumpi sampai pagi ini udah jelas gagal total. Tapi acara liburan di siang harinya ini tidak mau mereka rusak, cuman karena gara-gara teror yang mereka alami tadi malam. Memang itu bukan teror biasa, tapi mereka mencoba untuk menganggap, mengibaratkan teror itu wajar-wajar saja terjadi, karena mereka masih satu malam lagi harus menginap di villa tersebut. Mereka harus menguatkan diri, meyakinkan diri itu bukan apa-apa, itu cuman gangguan dari makhluk gaib biasa. Pagi itu Mbak Rara yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk menyewa villa itu mengatakan kepada kedua orang rekannya, "Dahlah yuk, kita balik aja yuk ke Jakarta. Kita lanjut nge-mall aja lah, nongkrong di mall aja lah. Aku gak kuat mau ngebayangin satu malam lagi kita harus menginap di villa ini." Mbak Suci juga merengek sama si Mbak Tia. "Ayolah ya, pulang yuk. Kamu kan udah sering liburan di Anyer. Aku aja yang belum pernah ngeliat pantai di Anyer itu seindah apa. Aku takut ya, takut siang ini kita senang-senang main di pantai, malam nanti kita harus kembali lagi ke villa ini. Aku takut ketemu lagi dengan sosok yang mengganggu kita tadi malam." Mbak Tia sebagai penengah di situasi yang seperti ini, beliau mengatakan kepada kedua orang sahabatnya ini, rencana liburan kita ini sudah beberapa kali tertunda. Banyak sekali hal yang menggagalkan acara liburan kita ini. Nah, sekarang sudah ada waktunya. Masa iya cuman dengan gara-gara gangguan tadi malam, planning liburan yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari ini bisa buyar. Kamu lagi, Ra. Sayang, Ra, sayang uang kamu. Udah kamu bayar mahal-mahal villa ini, masa mau kita tinggalin gitu aja? Ya udah, oke. Kalau kalian nggak mau nginep di villa ini, ya udah. Selesai kita jalan-jalan nanti, kita langsung putar kepala pulang ke Jakarta. Biarinlah, biar aku kuat-kuatin untuk nyetir pulang ke Jakarta. Solusi yang diberikan oleh Mbak Tia di sini disambut hangat oleh Mbak Suci dan Mbak Rara. Mereka sepakat, yuk kita beres-beres. Barang-barang pun diberesin, ditaruh di bagian depan rumah tersebut. Nanti kalau selesai jalan-jalan, setelah mereka menikmati panorama alam yang disajikan Anyer, mereka nggak perlu masuk ke dalam kamar lagi untuk mengambil barang-barang mereka. Tinggal naikin ke mobil dan
mereka pun bisa meninggalkan villa tersebut. Itu harapan dari 3 orang sahabat ini. Pagi itu setelah mereka sarapan, mereka pun di sini keluar dari villa itu untuk menikmati masa liburan mereka. Beberapa tempat dikunjungi oleh Mbak Tia, Mbak Rara, Mbak Suci. Ketakutan yang mereka alami tadi malam itu terbayar sudah dengan mereka menikmati panorama alam yang ada di objek wisata Anyer. Karena terlalu asik menikmati objek wisata yang ada di kawasan Anyer. Lagi-lagi 3 orang sahabat ini lupa waktu. Yang tadinya mereka sudah memplanningkan jam 5 kita sudah harus sampai ke villa. Barang-barang kita naikkan, kita mampir ke rumah Mairo, kita titipkan kuncinya, kita pamitan untuk pulang ke Jakarta. Tapi seketika rencana yang sudah matang, yang sudah mereka rencanakan, mereka lupakan sendiri. Mereka terbuai dengan suasana yang ada. Azan maghrib berkumandang. Barulah ketiga orang sahabat ini saling bertatapan dan mereka berteriak, "Pulang, pulang, pulang! Ayo kita pulang!" Sontak di sini, mereka bergegas menuju villa. Yang mana villa mereka ini terletak di ujung desa. Tempatnya agak sedikit terpencil. Butuh waktu dari objek wisata tempat mereka berada pada sore hari itu. Untuk sampai ke villa ini memakan beberapa waktu. Barulah mereka sampai. Dan setibanya di villa, hari sudah gelap. Malam sudah tiba. Setibanya di depan pagar villa, mereka ragu untuk kembali masuk ke dalam villa tersebut. Mereka main suruh-suruhan. "Ya, kamu aja ya yang ambil barang-barang kita. Aku nunggu di sini." Itu kata Suci. Rara juga mengatakan seperti itu. "Iya ya, kamu kan kuat, kamu kan berani. Kalau aku sih, ngebayangin tanganku dipegang sama sosok yang nggak tahu itu sosoknya apa. Aku nggak kuat ngebayangin itu," kata si Rara. Tia pun di sini nggak mau main selanang selonong masuk, berani-beraniin diri. Tia juga di sini takut. Sama ketakutan yang ada di dalam diri kalian itu sama yang aku rasakan. Gak adil rasanya kalau aku masuk sendirian. Yuk, sama-sama. Kita berangkat sama-sama, kita selesaikan masalah ini sama-sama. Sama-sama kita masuk untuk ngambil barang masing-masing. Mobil pun masuk melewati pintu gerbang villa. Mobil diparkir pas di depan pintu utama untuk masuk ke dalam villa tersebut. Yang memegang kunci adalah dia. Beliaulah yang membuka kunci pintu depan. Sebelum pintu terbuka, keadaan di sekitar villa ini baik-baik saja. Suasana hening, sepi, tenang, nyaman, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari bising suara kendaraan. Ini membuat ketakutan yang ada di dalam diri mereka bertiga semakin menjadi-jadi. Dan keadaan lampu di villa tersebut sebelum pintu dibuka, ini semuanya menyala. Bisa dipastikan saat sore hari, Mak Ito sudah datang ke villa untuk menyalakan bagian-bagian lampu di villa tersebut. Karena itulah tugas dari Mak Ito. Barang-barang yang akan mereka ambil ini, itu letaknya di bagian depan ruang villa tersebut. Mereka harus melewati pintu utama, baru bisa ngambil barang-barangnya. Mereka bertiga masuklah secara bersamaan melewati pintu utama. Pintu itu gak ditutup. Pengakuan dari Tia, kuncinya juga masih ngegantol di luar. Mereka masuklah ke dalam, mengambil barang-barang mereka masing-masing. Baru mereka ini mau mengangkat barang itu untuk dikeluarkan dari dalam villa. Seketika lampu di villa tersebut lagi-lagi mati.
Suci, Tia, Rara. Sontak mereka berteriak. Mereka berteriak minta tolong. Tapi teriakan minta tolong dari ketiga orang sahabat ini percuma mereka teriakan. Karena villa itu tunggal. Kiri kanannya tidak ada tetangga. Letaknya cukup terpencil. Suasana gelap kembali menghantui mereka di malam hari itu. Yang tadinya tangan mereka sudah menjinjing tas masing-masing. Tas itu diletakkan, dilepaskan dari genggamannya. Mereka saling berpelukan, mereka saling merangkul. Tangis dari Suci di sini mulai terdengar. Yang awalnya cuma isakan tangis yang pelan. Semakin suasana terasa semakin mencekam. Tangisan Suci di sini semakin pecah. Rara, Tia di sini mencoba untuk menenangkan Suci. Ketika Tia dan Rara mencoba untuk menenangkan Suci biar nggak nangis lagi, biar suasana makin nggak panik, mereka mendengar pintu yang tadinya terbuka itu seperti ada yang mendorong dan tertutup. Mek, trek. Suasana gelap gulita membuat mereka bertanya-tanya, kok bisa pintu itu tertutup sendiri? Siapa yang mendorong pintu itu? Kalau tiupan angin, mustahil. Karena pintu itu didorong dari arah dalam. Pintu itu untuk membukanya itu didorong, kalau dari luar didorong ke dalam, kalau dari posisi dalam itu akan didorong keluar. Kalau angin yang berhembus dari luar itu cuma bisa membuka pintu, mungkin nggak angin kencang yang berhembus dari dalam villa. Kalau memang ada angin kencang yang berhembus dari dalam villa yang menyebabkan dorongan angin itu menutup pintu, masa iya Rara dan Tia tidak merasakan hembusan angin tersebut? Siapa ya? Ya, siapa yang nutup pintu? Ra, kamu jangan nakut-nakutin. Suci di sini menangis sejadi-jadinya. Seakan-akan Suci ini dapat merasakan perasaan yang tidak dapat dirasakan Tia dan Rara. Posisi mereka bertiga masih berada di ruang depan villa tersebut. Entah kenapa Rara tiba-tiba mengajak Tia dan si Suci ini untuk masuk ke dalam kamar. Yuk, masuk aja yuk ke dalam. Perasaanku nggak enak kalau kita lama-lama berdiri di sini. Ya, Ci, masuk yuk. Akhirnya di gelapnya kondisi villa pada malam itu, mereka yang posisinya masih berpelukan bertiga mencoba perlahan berjalan dengan cara menyamping. Ya, mereka bertiga masih berpelukan, jalannya pelan-pelan ke samping, ke samping, ke samping, ke samping, menuju ke arah pintu kamar utama. Di tengah-tengah villa tersebut, ini ada sebuah lemari kayu yang ukurannya lumayan besar. Yang mana lemari itu cukup menghalangi lah kalau kita masuk dari pintu utama untuk menuju ke kamar utama. Ya, istilahnya lemari itulah sebagai penyekat atau penghalang biar keadaan pintu kamar itu nggak terlihat secara langsung. Nah, mereka sadar di gelapnya villa pada malam itu, dengan adanya sebuah lemari besar yang letaknya mereka ini tidak tahu posisinya di mana karena gelap, mereka pun berinisiatif untuk melemparkan tangan untuk merasakan di mana lemari itu berada biar nggak ketabrak. Dan yang melemparkan tangan adalah Tia. Tia yang berjalan di depan. Tangannya terus meraba ke depan, ke kiri, ke kanan untuk merasakan keberadaan barang-barang yang ada di sekitarannya. Seketika Tia ini berhenti secara mendadak. Awalnya dia nggak menceritakan kenapa dia berhenti mendadak
tangannya tiba-tiba kaku ke arah depan. Tia tidak menceritakan pada Rara dan Suci. Setelah langkahnya berhenti beberapa detik, Tia pun di sini melanjutkan langkahnya, menggiring, membawa kedua sahabatnya ini untuk menuju ke pintu kamar utama. Masuklah mereka ke dalam pintu kamar utama. Cahaya yang mereka gunakan sebagai penerang pada malam itu ya cuman bersumber dari cahaya handphone yang mereka pegang masing-masing. Nah, sesampainya di dalam kamar, mereka bertiga berada di atas tempat tidur. Mereka masuk ke dalam selimut. Mereka dengan posisi bersandar di kepala tempat tidur dengan tubuh yang ditutup dengan selimut. Tangan mereka, satu-satu dari tangan mereka ini memegang handphone sebagai sumber penerangan untuk menerangi wajah mereka lah, biar mereka nggak saling takut. Nah, dari gelapnya kondisi kamar, Tia di sini mencoba untuk meyakinkan kedua sahabatnya ini dengan apa yang barusan dialami oleh Tia. Dia bertanya sama si Suci, "Ci, kamu inget nggak? Waktu malam kemarin kamu bilang punggung kamu dipegang sama sosok yang nggak tahu itu sosoknya apa. Kamu inget nggak rasanya seperti apa?" "Ra, kamu juga. Kamu kan bilang tangan kamu dipegang sama sosok itu. Tangan kamu dituntun sama sosok itu. Kamu inget nggak rasanya gimana?" Dengan pertanyaan seperti itu otomatis membuat kepanikan. Kepanikan Suci di sini mulai timbul, kepanikan Rara di sini mulai timbul. Tia ini ada-ada aja, dalam keadaan yang sudah cukup mencekam, disuruh ngingat kejadian yang menakutkan seperti itu. Rara di sini mengatakan dingin. Cuman dingin yang kurasakan, ditambah lagi dengan Suci lembut. Cuman lembut yang kurasakan. Memangnya kenapa ya? Kok kamu nanya kayak gitu? Bikin kami ingat dengan kejadian yang menakutkan itu. Tia di sini mengatakan, tadi sebelum aku menemukan pintu masuk kamar ini, aku merasa memegang punggung seseorang. Yang kurasakan itu seperti ada kesat rambut di punggungnya. Ditambah lagi, aku merasakan seperti ada kain yang lembut, kain yang terasa lapuk, yang ada membungkus punggung tersebut. Dan aku merasakan rasa dingin yang kalian katakan. Rambut yang kurasakan menempel di punggung, yang punggungnya ku pegang. Aku merasa kalau rambutnya itu beda dari rambut kita nih, beda. Seperti rambut hijau. Kasarnya kayak gitulah yang kurasakan. Tapi aku tidak dapat melihat itu sosok apa. Aku cuman bisa merasakan ketika sinar handphone aku arahkan ke tanganku yang merasa memegang punggung, sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku sudah tidak dapat merasakannya lagi. Mendengar apa yang dikatakan Tia, Rara dan Suci di sini semakin ketakutan. Posisi mereka semakin berhimpitan. Mereka tidak tahu seberapa lama mereka harus bertahan di dalam kamar, di ruangan yang gelap tersebut, yang mana di dalam kamar itu Rara mengalami teror yang sangat menakutkan sekali. Mereka di sini main aja-ajaan. "Yuk, kita keluar aja yuk. Ngapain kita lama-lama di sini? Mendingan kita ke mobil, kita cabut pulang ke Jakarta. Yuk," kata si Suci. Tapi di sini Rara yang seakan-akan nggak kuat untuk melangkahkan kakinya keluar dari kamar tersebut. "Nantilah, kakiku lemas sekali. Aku nggak kuat lagi. Aku takut pingsan." Mendengar apa yang dirasakan oleh Rara, mereka terpaksa bertahan di tempat itu. Mendengar apa yang dirasakan oleh Rara, mereka terpaksa bertahan sampai lampu hidup, bertahan di kamar yang mengerikan itu.
Di tengah kepanikan, ketakutan yang dirasakan oleh Rara dan Suci, Tia di sini asik telepon-teleponan dengan kekasihnya. Seolah-olah Tia ini tidak merasakan ketakutan seperti apa yang dirasakan oleh Suci, apa yang dirasakan oleh Rara. Nah, sedang asik-asiknya si Tia ini nelpon, ngobrol di telepon dengan pacarnya, sedangkan Rara sama Suci ini diem, nggak ngomong apa-apa. Mereka bertiga yang ada di kamar itu dikejutkan dengan suara yang terdengar dari ruang utama. Ruangan yang ada di luar kamar. Suara pertama didengar oleh Suci. Beliau mendengar suara langkah kaki seperti langkah kaki yang mendekat ketika Suci berada di dalam kamar mandi. Langkah kaki seseorang yang menggunakan bakiak. Tak, tak, tak. Suara itu awalnya terdengar sayu-sayu jauh dari arah belakang. Semakin kesini suara itu semakin jelas. Tak, tak, tak. Semakin mendekati pintu kamar. Tapi yang membuat mereka lega, suara itu melewati pintu kamar dan menuju ke arah ruang utama, ruangan tempat si Tia telepon-teleponan malam kemarin dengan pacarnya. Setelah langkah kaki itu seketika berhenti di tengah ruangan utama, mereka bertiga di sini dengan jelas. Di heningnya suasana villa pada malam itu ditambahnya suasana gelap karena mati lampu. Mereka di sini mendengar dengan jelas. Sumber suara itu berasal dari ruang utama villa tersebut. Yang mereka dengar adalah senandung suara penyinden. Di heningnya suasana villa pada malam itu. Di gelapnya malam karena mati lampu, suasana yang cukup mencekam di dalam villa, Mbak Tia, Mbak Suci, Mbak Rara, mereka bertiga sama-sama mendengar. Dari ruang tengah, ruang utama yang ada di villa tersebut, terdengar suara perempuan sedang menyenandungkan alunan tembang Sunda. Suara yang cukup membuat bulu tengkuk merinding. Ditambah lagi dengan alunan irama yang keluar dari suara tersebut membuat suasana hening seketika menjadi pecah, menjadi mencekam. Alunan tembang sinden yang mendayu-dayu seakan-akan sedang menceritakan suasana yang cukup lirih sekali, menceritakan keadaan yang sangat sedih dan dramatis. Mereka penasaran, siapa yang nyinden di gelapnya malam di tengah-tengah ruangan villa tersebut. Terdengar jelas senandung yang berbunyi, cengkok-cengkok dari suara si penyinden ini membuat ketiga orang sahabat ini semakin ketakutan. Semakin lama suara penyinden itu semakin terdengar jelas, suaranya semakin lantang dan alunan dari tembang sinden yang dibawakannya semakin membuat hati tersayat, seolah-olah dari tembang sinden itu ada yang ingin disampaikan.
Mbak Tia yang tadi sedang asik teleponan seketika langsung mematikan teleponnya, langsung bertanya sama Suci, "Ci, Ra, denger nggak?" "Shh, kami dengar." "Dah, pura-pura nggak denger aja, jangan. Aku penasaran, masa iya ada orang yang tiba-tiba nyinden di tengah-tengah villa ini? Jangan-jangan ada yang masuk. Soalnya tadi kunci villa, kunci pintu depan itu masih nyantol di depan. Aku takut nanti ada orang masuk." Nah, ketakutan dari si Mbak Tia ini menghilangkan rasa takut yang cukup besar tadinya di dalam hatinya. Beliau memberanikan diri untuk mengintip di balik pintu. Sedangkan kedua orang temannya masih berada di tempat tidur, masih berada di dalam selimut. Mereka tidak mau ikut ngintip. "Ndak, kami tidak mau. Kami yakin tembang sinden itu bukan berasal dari manusia." Namun Mbak Tia di sini penasaran dan beliau ingin membuktikan. Apa yang dilihat Mbak Tia ini membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Ketika pintu kamar dibuka sedikit oleh Mbak Tia, yang ada di dalam gambaran Mbak Tia, pastilah walaupun ada sosok di ruang tengah, di ruang utama, pasti sosok itu tidak akan terlihat karena gelap. Ruang tengah itu gelap sekali. Beliau cuma ingin membuktikan sumber suara bener nggak dari ruang tengah. Pintu kamar pun dibuka sedikit. Mbak Tia mencoba untuk mengintip. Apa yang dilihatnya berbeda dari bayangannya. Yang di bayangannya tadi suasana itu gelap. Yang dilihat Mbak Tia di ruang tengah itu ada seberkas cahaya yang menerangi tempat duduk, dan di atas tempat duduk itu ada seorang perempuan yang menggunakan pakaian layaknya sebagai seorang penyinden dengan duduk membelakangi pintu kamar. Wanita yang dilihat oleh Mbak Tia itu asik sekali melantunkan tembang sinden Jawa Barat. Suaranya itu loh yang bikin Mbak Tia ini gak bisa merasakan ada darah yang mengalir di tubuhnya. Baru hari itulah, baru malam itulah, seumur-umur hidup Mbak Tia merasakan ketakutan yang sangat teramat takut. Untuk balik dari balik pintu ketika dia mengintip, untuk balik ke tempat tidur, tempat si Suci dan si Mbak Rara ini selimutan ketakutan, Mbak Tia ngerasa nggak sanggup. Rasanya Mbak Tia ini mau merangkak, nggak kuat dia jalan. Sebelum Mbak Tia meninggalkan di pintu kamar, namun baru Mbak Tia ini membalikkan badannya, alunan suara si sinden sudah tidak terdengar lagi. Suara si sinden ini menghilang dan seketika dari jendela kamar, dua jendela kaca yang ditutupi dengan hordeng, terdengar seperti ada yang memainkan kaca tersebut. Trek, 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 trek. Seperti ada kuku-kuku tajam menarik kaca tersebut sehingga menimbulkan suara yang sangat menakutkan sekali. Tidak terlihat dari bayangan dari dalam kamar, ada sosok yang berdiri di balik kaca itu tidak terlihat, tapi suaranya sangat jelas sekali. Seakan-akan sosok itu tidak terlihat namun dapat menimbulkan suara di balik kaca itu. Mbak Suci dengan Mbak Rara yang tadinya anteng selimutan di atas tempat tidur, mereka ketika mendengar suara jari-jari yang memainkan jendela kaca, yang menarik jendela kaca itu dengan kuku panjang, tret, mereka langsung keluar dari selimutnya, langsung berlari menghampiri Mbak Tia yang
berdiri di belakang pintu kamar. Karena posisi tempat tidur, tempat Mbak Suci dengan Mbak Rara ini selimutan, itu pas sekali. Di bawah kaca yang dari balik kaca itu seperti ada sosok yang memainkan kaca dari luar. Otomatis di sini membuat mereka ketakutan. Mbak Tia mengatakan, teror apa lagi ini? Teror apa lagi? Apa salah kami? Kami cuma menumpang di sini. Kami cuma menginap di sini. Kalau sekiranya kami melakukan kesalahan, tolong jangan ganggu kami sampai seperti ini. Kami mau pulang. Kami mau pulang. Tapi dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Tia, ini tidak membuat suara-suara yang ada di balik kaca itu berhenti. Tidak. Setelah suara di balik kaca itu berhenti, lagi-lagi dari ruangan tengah terdengar suara langkah kaki seorang yang berjalan dengan menggunakan bakia. Tak, tak, tak. Yang mana posisinya sekarang nih? Mbak Tia, Mbak Suci, Mbak Rara posisinya di belakang pintu kamar. Suara itu mendekat ke arah pintu kamar. Bayangkan ketakutan yang mereka bertiga rasakan. Mbak Suci di sini mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang beliau hafal. Begitu juga Mbak Rara, begitu juga Mbak Tia. Mereka udah nggak bisa lagi, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Lampu nggak nyala-nyala. Suasana gelap ini semakin membuat keadaan mencekam dan membuat napas mereka sesak. Suara itu pas berhenti di depan pintu, tapi alhamdulillahnya ketika suara itu berhenti di depan pintu, suara salam terdengar dari pintu depan. Assalamualaikum, nak, nak, kalian di dalam, nak, Ma Ito nih, nak, kalian gak apa-apa. Suara Ma Ito yang terdengar mengucapkan salam dari luar villa membuat harapan dari ketiga orang sahabat ini kembali timbul, bisa mengakhiri teror yang mereka alami pada saat itu. Sontak di sini mereka bertiga langsung menyauti salam dari Mak Ito. Waalaikumsalam Mak, Mak tolong Mak, kami di dalam Mak, kami di dalam. Masuk Mak, masuk Mak. Kunci pintu depan nyantol Mak di depan. Masuk Mak, masuk, kami tidak berani keluar, gelap Mak. Mak Ito wanita parubaya dengan membawa senter masuklah dari pintu depan, melewati ruang utama dan membuka pintu kamar tempat mereka bertiga berada. Melihat kehadiran Mak Ito di sana, mereka sangat senang sekali dan mereka di sini langsung meminta Mak Ito, Mak, tolong Mak, anterin kami keluar Mak. Kami mau pulang Mak. Kami nggak kuat lagi nginep di sini. Kenapa Nak? Kenapa? Nantilah Mak, nanti kami ceritain. Singkat cerita, mereka pun keluar dari villa pada malam itu juga sebelum lampu menyala. Seluruh barang-barang itu sudah dimasukin ke mobil. Mereka di sini langsung bergerak keluar dari villa. Mereka mampir dulu ke rumah Mak Ito untuk menenangkan diri dan untuk menceritakan apa yang mereka alami dan mencari tahu teror-teror yang mereka alami ini ada apa. Kok villa sebagus ini, terawat rapi, bersih, bisa mengerikan dan menakutkan seperti yang mereka alami. Ini pasti ada apa-apanya. Mereka pun di sini sesampainya di rumah Mak Ito bertanya sama Mak Ito, Mak, kenapa Mak? Kok bisa? Kami yang nggak tahu apa-apa, yang baru sampai nginep di villa itu, nggak merasa melakukan kesalahan apapun kok. Nggak ngotorin villa itu, nggak macam-macam. Kok kami diteror dengan cara yang mengerikan seperti ini? Seolah-olah sosok gaib yang ada di sana tidak menginginkan keberadaan kami di sana, marah dengan kedatangan kami. Tolong Mak, tolong ceritakan apa yang Mak tahu. Mak Ito pun di sini mulai membuka cerita misteri yang sudah puluhan tahun yang lalu terjadi di lokasi tersebut. Mak Ito di sini membawa kita flashback ke masa lalu
sekitar era tahun 1970-an yang lalu. Diceritakan di kampung tempat tinggal Mak Ito sekarang, di kampung tempat berdirinya villa itu, dulu ada seorang wanita cantik, wanita muda cantik yang berprofesi sebagai penyinden. Wanita yang memiliki bakat alami. Kalau dia nyinden itu suaranya enak sekali. Wajahnya yang cantik mendukung profesi yang beliau geluti. Orangnya udah cantik, suaranya bagus, akhlaknya baik lagi, orangnya ramah, ndak sombong. Walaupun Cahayu itu, walaupun wanita cantik, wanita muda penyinden ini digemari banyak laki-laki, dia sama sekali tidak membuat dirinya menjadi sombong dan seenak-enaknya mempermainkan laki-laki yang mengejar-ngejar si penyinden cantik ini. Setiap ada acara di kampung tersebut, setiap ada acara di desa-desa dekat dari kampung itu, wanita inilah yang diminta untuk menjadi penyinden utama. Karena dalam pagelaran kebudayaan atau seni kebudayaan sinden ini melibatkan banyak orang, ya, tidak satu penyanyi saja, banyak. Semakin besar acaranya, ini penyanyinya semakin banyak, pemain musiknya juga semakin banyak. Tapi yang jadi bintang atau yang menjadi artisnya lah, kalau bahasa sekarang nih, ya si wanita cantik inilah yang menjadi ikon. Ya, jadi pria-pria hidung belang, pemuda-pemuda ganjen yang memiliki hasrat ketika mendengarkan suara dari si penyinden cantik ini, mereka berbondong-bondong datang. Di mana si penyinden ini manggung, pastilah dipenuhi, dikerubuni oleh pemuda-pemuda. Tapi respon dari penyinden cantik ini sama sekali tidak menghiraukan pemuda-pemuda yang tergila-gila sama dirinya. Dia di sini menganggap pemuda-pemuda itu sebagai teman. Penyinden cantik ini menganggap mereka tidak lebih dari teman. Hingga pada suatu ketika, nasib buruk menimpa si penyinden cantik ini. Ketika salah satu warga minta tim atau paguyupan dari si penyinden cantik ini merayakan pesta yang diadakan oleh saudagar ini, mereka pun datang. Si penyinden ini pun melakukan tugasnya lah, manggung lah istilahnya, nyinden dia di sana, membuat orang-orang yang mendengar suaranya ini semuanya terkesima. Jadi selesailah acara pagelaran tersebut, seluruh tamu undangan sudah pulang, dan pemain musik dari tim penyinden ini pun satu persatu mereka mengemasi barang, mengemasi alat-alat musiknya, dan mereka pun berguyur untuk pulang. Nah, beberapa warga yang melihat si penyinden cantik ini, ketika di jalan, si penyinden cantik ini diiringi oleh beberapa pemuda. Ketika ditanya, "Neng, pulang neng?" "Iya, A, ini dianterin sama teman-teman pulang." "Yaudah, hati-hati, baguslah. Udah malam kayak gini, ada yang nganterin pulang." "Iya, A, mari, saya pulang duluan." Mereka pun berpapasan, saling berpamitan, dan si penyinden ini dengan 5 orang pemuda yang mengikutinya, yang dikatakan oleh penyinden ini akan mengantar dia pulanglah menuju arah keluar desa tersebut. Tapi perjalanan si penyinden dengan 5 orang pemuda yang dikatakan ingin mengantarnya pulang ini tidak kunjung sampai ke rumah si penyinden tersebut. Di pagi harinya, kedua orang tua dari si penyinden ini datang menyusul ke tempat acara yang tadi malam anaknya nyinden di sana. Bertanyalah sama si saudagar yang mengundang anaknya, "Anakku nginep sini ya? Kok sampai sekarang nggak pulang-pulang?" Nah, si saudagar ini kaget. "Loh, udah pulang? Anaknya udah pulang, Pak. Tadi malam diantar lagi sama pemuda-pemuda dari kampung ini. Kok anakku nggak sampai-sampai ke rumah? Pulang kemana dia?"
Nah, dari situ kedua orang tua dari si penyinden ini mencarilah anaknya, mencari ke rumah temennya, mencari ke tempat-tempat yang sering beliau kunjungi, tapi hasilnya tetap nihil. Satu hari, si penyinden itu dikabarkan hilang. Mak Ito mengatakan rumah saudagar yang mengundang si penyinden ini untuk nyinden pada malam itu, ini di kampung sebelah. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh untuk pulang ke kampung ini, sedangkan si penyinden itu asli. Orang kampung sini itu asli. Ibu bapaknya itu lahir di sini. Sedangkan pemuda-pemuda yang mengantarnya bukan berasal dari kampung ini. 5 orang pemuda yang mengantar si penyinden itu sama sekali bukan pemuda yang berasal dari kampung ini. Kabar hilangnya si penyinden cantik di sini heboh. Warga yang turut prihatin, mereka yang kasihan dengan nasib si penyinden ini karena tidak ada kabar, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Mereka pun bersuadaya, bergontong royong untuk mencari si penyinden, tapi hasilnya nihil. Sama sekali tidak membuahkan hasil. Mak Ito di sini mengatakan, "Nak, lokasi villa tempat kalian menginap itu dulu itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan yang sangat luas sekali. Jarang orang yang masuk ke lahan perkebunan itu karena sangat jauh sekali dari permukiman penduduk. Di lokasi tempat villa itu berdiri sekarang lah, 2 hari tepatnya setelah si penyinden ini dikabarkan hilang, warga di sini mencurigai 5 orang pemuda yang mengantarkan si penyinden pada malam itu. Satu persatu pemuda yang mengantarkan si penyinden ini dicari oleh pihak keluarga dari si penyinden tersebut. Dengan bantuan pihak yang berwenang pada saat itu, kehilangan dari si penyinden ini, kasus kehilangan tepatnya dari si penyinden ini dapat dipecahkan. 5 orang pemuda yang terlibat dalam permasalahan ini, dalam kasus ini, pemuda yang mengantarkan si penyinden itu dalam waktu 2 hari, satu persatu mereka ini sudah pergi, meninggalkan kampung, seolah-olah ingin pergi melarikan diri. Yang tertangkap itu cuma 2 orang. Dari pengakuan 2 orang inilah misteri hilangnya si penyinden dapat dipecahkan. Pengakuan dari 2 pemuda yang tertangkap yang malam itu mengantarkan si penyinden pulang ke rumah, ternyata bukan pulang ke rumah penyinden itu diantar, tapi ketika melewati perkebunan yang luas, yang jauh dari pemukiman warga, mereka berlima ini memang sudah merencanakan kalau si penyinden ini akan mereka bawa ke sana, akan mereka perkosa. 5 orang pemuda tersebut dengan bergantian, dengan sadar, bergilir meniduri si penyinden tersebut, hingga di mana ketika penyinden itu mencoba untuk memberontak melawan salah satu pemuda, melakukan tindak kekerasan dengan memukul si penyinden, dan pukulan tersebut, pukulan dengan kayu, pukulan dengan benda tumpul, itu menyebabkan si penyinden harus meregang nyawa. Si penyinden meninggal dunia pada malam itu setelah mengetahui wanita yang sudah mereka perkosa, wanita itu dipukul dan meninggal dunia. Kelima orang pemuda ini ketakutan. Mereka pun di sini menguburkan si penyinden tidak jauh dari lokasi tempat mereka memperkosa dan menghabisi nyawanya. Di lokasi itulah, ya, malam itu juga si penyinden ini dikuburkan untuk menutupi jejak mereka. Setelah polisi turun tangan, warga semuanya membantu pencarian, diketemukanlah, ya, karena ditunjukin ini loh makamnya si penyinden, kami ngaku bersalah, kami mengaku menyesal. Makam itu dibongkar dan ternyata memang iya, jasad wanita cantik itu sudah mulai membusuk karena sudah 2 hari dikubur di sana. Duka tidak dapat dibendung.
keluarga penyinden cantik dirundung duka kehilangan seorang anak wanita yang sangat baik sekali. Beliau ini nyinden untuk membantu biaya perekonomian keluarga, bukan untuk sekedar untuk membuat dirinya kaya sendiri, enggak, untuk bantu orang tua, itulah intinya. Tapi dengan profesi yang digelutinya, banyak orang yang berpikiran buruk terhadap si penyinden cantik ini. Jadi pemuda ini menganggap kalau si penyinden cantik ini orangnya jual mahal. Ya, mereka beranggapan penyinden cantik ini bisa dipegang-pegang sembarangan, ya, bisa dicium-cium sembarangan. Si penyinden cantik ini memang ketika didekati oleh laki-laki dia memang jaga jarak. Jadi kalau sekilas kita lihat sok suci lah kayak gitu, anggapan pemuda itu seperti itu. Nah, mereka ini mencoba menggiring si penyinden ini masuk ke perangkap, dan setibanya di perangkap si penyinden ini langsung dieksekusi, melayani sekaligus 5 orang pemuda secara bergiliran. Nah, kematian si penyinden ini membuat heboh warga. Lokasi tempat si penyinden ini dikuburkan itulah, di situ pondasi dari villa yang kalian tempati tadi malam itu didirikan. Kematian dari si penyinden ini sekitar tahun 1970-an. Sedangkan villa ini dibangun sekitar tahun 1993 yang lalu. Kurang lebih setelah 23 tahun kematian dari penyinden, lokasi tempat si penyinden ini dibunuh, diperkosa, bahkan dikubur secara tidak layak, ini sudah berubah total. Yang dulunya itu adalah perkebunan yang gak keurus, ogah, orang mau masuk ke sana, mau deket-deket ke sana tuh ogah, karena ya memang masih semak belukar sekali. Nah, 23 tahun sudah berlalu, penduduk sudah mulai semakin padat, dan wilayah itu sudah sedikit demi sedikit dibangun pemukiman warga. Datanglah sepasang suami istri yang berasal dari ibu kota Jakarta membangun villa untuk tempat mereka beristirahat. Jadi setelah villa itu dibangun, sempatlah villa ini dihuni oleh si pemilik yang berasal dari Jakarta. Biasanya Mak Ito mengatakan sebulan sekali pasti keluarga itu pasti nginep di villa itu, bawa rombongan rame-rame keluarga besarnya dari Jakarta, terutama ketika Hari Raya Idul Fitri. Lebaran ketiga atau lebaran keempat pasti si pemilik villa ini pasti datang beramai-ramai dengan keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri sambil liburan di villa tersebut. Nah, Mak Ito ini memang dari awal ketika villa itu dibangun, Mak Ito lah yang dikenal oleh si pemilik villa ini, warga setempat yang dikenal, yang dipercaya untuk ngurusin villa tersebut, menjaga kebersihan, merawat. Dan akhir-akhir ini, belakangan ini, Mak Ito bilang, si pemilik villa yang sudah jarang, bahkan dikatakan tidak pernah lagi lah 4 tahun belakangan ini menginap di villa yang beliau miliki, mengatakan kepada saya, Mak Ito, kali aja Mak Ito ada orang dari mau liburan yang mau sewa villa, bolehlah villa kita ini dijajain. Kali aja ada yang mau nyewa, terserah Mak Ito berapa sewanya, nanti hasil sewanya ambil sebagian untuk Mak Ito, sebagian lagi nanti untuk bayar listrik, untuk bayar air. Yang penting villa ini tidak kosong Mak Ito, ada yang nempatin. Itulah amanat dari orang yang memiliki villa ini. Nah, Mak Ito di sini juga ndak tahu alasannya kenapa orang yang memiliki villa itu udah ndak mau lagi menempati villanya sendiri. Mak Ito di sini nggak berani bertanya, tapi Mak Ito di sini sudah punya jawabannya sendiri. Mak Ito selaku penjaga villa, beliau yang mengetahui selak-beluk dari villa tersebut. Apa yang diketahui Mak Ito, inilah teror yang terjadi yang menimpa 3 sahabat, Suci, Rara, dan Tia. Teror itu juga menimpa si pemilik villa. Mak Ito di sini tidak berani mengatakan kalau arwah dari penyinden itu gentayangan menghantui siapa saja yang menempati villa itu, ndak,
tidak seperti itu. Tapi realita yang terjadi, gambaran yang terjadi, itulah nak yang bisa emak ceritakan untuk kalian tentang apa yang kalian alami. Tapi alasan pastinya kenapa sosok itu bisa ganas mengganggu setiap orang yang menempati villa ini, mbak nak tahu. Mak sudah lama ngerawat villa itu. Malam-malam kontrol keliling di sekitaran villa, matiin lampu, kunci pagar. Tapi mak sama sekali tidak pernah diganggu. Apalagi mengalami gangguan seperti yang kalian alami. Kalau ketemu sering kali mak bertemu. Kalau mendengar alunan suara sinden yang merdu, itu sudah bukan perkara yang asing lagi. Hampir setiap sore menjelang maghrib, emak pasti mendengar suara itu. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini, sebuah kisah misteri yang sangat epik sekali. Dari sekian banyak kisah misteri yang masuk ke email saya, sekian banyak sudah kisah misteri dari sahabat saya bawakan. Memang ada beberapa kisah yang saya rasakan memang ketika saya membawakan ceritanya memang wah horornya. Tapi spesial untuk kisah ini, luar biasa horornya. Saya tidak bisa membayangkan ketika sahabat misteri kita kontak langsung dengan sosok gaib tersebut. Mbak Rara tangannya dipegang, Mbak Suci bagian punggungnya dilihat. Sahabat-sahabat bisa bayangin, kita lagi mandi, tiba-tiba kita merasa di belakang kita ada yang megang. Dalam suasana gelap, ketika kita melihat itu sudah nemplok sosok yang mengerikan. Nggak kebayang bagi saya ketika kita berada di posisi Mbak Suci. Ketika saya menceritakan kisah ini, saya sambil membayangkan adegan-adegan di dalam kisah ini. Wow, sampai keringatan. Dan malam ini adalah malam Jumat. Sekarang sudah masuk jam berapa? Sekarang sudah masuk jam 3 dini hari, yang mana kita start tadi take di jam 12 lewat lah. Nah, jadi dengan suasana yang cukup mendukung pada malam ini, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan misi menyajikan sesuatu yang berbeda untuk sahabat-sahabat misteri. Ini adalah rasa syukur saya, rasa berterima kasih saya untuk support yang sahabat-sahabat berikan. Saya akan menyajikan terus pembaharuan agar sahabat-sahabat semua merasa terhibur. Jika di dalam kisah ini ada nama-nama tokoh yang sama, ini tidak saya sengaja karena apa yang dituliskan di dalam kisah itulah yang saya ceritakan. Mungkin ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin untuk penyebutan penyinden atau sinden di akhir kisah ini akan sedikit saya jelaskan. Sebutan penyinden atau sinden itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang menyanyikan lagu daerah. Indonesia ini ragam akan kebudayaan, suku, adat, kebudayaan, kultur. Kaya sekali di Nusantara ini. Di setiap daerah itu memiliki lagu daerah masing-masing. Dan di setiap daerah untuk menyampaikan, untuk menyanyikan lagu daerah tersebut itu bermacam-macam caranya. Nah, seperti di daerah Jawa Timur, seperti di daerah Jawa Barat, dan seperti di Jawa Tengah. Penyebutan kata sinden dapat kita maknai untuk seorang wanita yang menyanyikan lagu daerah dengan keragaman, dengan bahasa daerah masing-masing. Mungkin itulah dapat sedikit saya jelaskan biar nggak salah paham untuk penyebutan sinden atau penyinden. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Untuk sahabat yang ingin berbagi kisah misteri, bisa tuliskan kisah sahabat-sahabat, kirimkan ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com. Saya Riu Wijaya malam Jumat ini mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.